Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Natal menjelang, maka saya akan membacakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan judul Allah Maha Cinta mencontohkan cinta dalam realita nyata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudaraku, saya langsung ingin menyatakan bahwa memang Natal saat ini lebih cenderung kepada perayaan, pesta, dan kemudian tambah lama tambah dimasuki oleh yang namanya dusta-dusta yang membawa nista kepada kasih yang maha cinta itu. Maka pada waktu kita juga menyanyi, saya berbicara langsung juga kepada saudara saya yang merayakan Natal. Seringkali kita menyanyi the singer not the song. Anda dan Andi menyanyi bukan dengan sesuatu yang penuh dengan cinta, tetapi penuh dengan jumawa. Bahkan di situ ada dusta. Sehingga marilah saudaraku, supaya orang dunia tidak tertawa di dalam menghina kekristenan yang saat ini memang sudah terjadi fakta-fakta. Banyak gereja dijual, bukan? Banyak pendeta yang memang terbukti sebagai serigala yang berbulu pendeta. Dan itu harus kita cegah, hentikan, kembalikan Natal itu. Bukan menjadi dusta-dusta jumawah, di mana ulama agama Kristiani menjual Injil yang cuma-cuma itu demi dirinya sendiri, di mana Yeskel pasal 34 ayat 1 sampai 5 jelas mengatakan banyak serigala berbulu pendeta yang memakai ayat-ayat cinta itu menjadi bagian daripada dusta untuk memperkaya diri dan untuk memangsa umatnya sendiri. Namun itu juga ternyata terjadi di dalam kepemimpinan agama-agama lain juga. Ulama segala agama banyak yang menjadi serigala yang memangsa umatnya sendiri. Mari kita isi dengan apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Allah Maha Cinta mencontohkan cinta dalam realita nyata. Saya menghimbau saat ini, bukan saja kepada pendeta ulama Kristiani, tetapi kepada ulama dari agama lain juga. Jadi jangan berbicara tentang saya mencoba mengintervensi, tidak. Tetapi Nusantara harus kita selamatkan, wahai ulama segala agama. Jangan mengajarkan dusta. Jangan mengajarkan sentimen sara. Jangan juga Anda dan Andi memperkaya diri sendiri karena rakus harta, rakus yang namanya juga takhta, tetapi juga rakus nafsu manusia durjana. Di saat banyak yang namanya ulama Kristiani ketahuan melakukan perbuatan-perbuatan dusta,
buta dan durjana. Sama dengan ulama segala agama. Bok malu kita menjadi pemimpin agama, tetapi tindakannya tidak menjadi contoh. Maka Allah Maha Cinta mencontohkan cinta dalam realita nyata di dalam dirinya sendiri, yang turun dari sorga mulia yang maha kaya, menjadi papa sederhana dan lahir di kandang hina di padang Efrata. Itulah berita Natal yang sejati, saudara. Anda diundang bukan ke istana pesta-pesta dengan mendengar tarian dan nyanyian cabul-cabul agamawi, tetapi Anda diajak oleh malaikat dari surga juga untuk bersimpuh di palungan yang hina, menyambut juru selamat yang mau lahir di hati Andi dan Anda. Mari kita melihat apa yang saya ingin bagikan supaya ulama segala agama menjadi contoh nyata dalam kehidupannya. Bukan hanya khotbah, bukan hanya ceramah, bukan hanya simfoninya yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nyanyikanlah itu bukan dalam dusta dan hina. Di foto ini ada 2 anak remaja yang akhirnya menjadi pendeta. Tetapi jelas memang pejabat yang selalu terkadang mempunyai akal yang tidak sehat mencurigai kami bahwa kami mempunyai tujuan yang tidak mulia. Tetapi saya malah mendoakan mereka supaya mereka tidak terus ada di dalam pikiran yang sesat. Andreas mengeluarkan dari koceknya uang yang diterima Pak Haji, membeli beras, membeli ikan asin. Lalu kami para remaja menaiki apa yang namanya eretan. 2 insinyur dari IPB, Dek Jawak Dajawak itu menyatakan kerja, kerja, kerja seperti Jokowi katakan. Andreas menjadi contoh bagaimana memberikan diri. Anda pun harusnya menjadi contoh, wahai ulama segala agama. Kami memang membuatkan musola untuk saudara kita yang Islami. Dan kemudian kami membagi ikan asin. Karena yang sedih saya tidak mempunyai banyak uang. Maka hanya sekian saja dari kira-kira 80 kakak kepala keluarga. Tetapi Anda lihat ya, yang orang dari Lampung itu yang pakai kaos putih betapa semringahnya. Memang karena kami datang ke sana tidak membawa perpecahan, tetapi kesatuan. Membangun MCK-nya. Membangun tempat cuci kakus dari saudara kita yang memang tersisihkan, disisihkan, tetapi juga dijadikan mangsa oleh pejabat-pejabat yang mempunyai wajah rahwana. Bisa halus, tetapi sebenarnya bulus juga. Kenangan indah bersama remaja yang saya bina supaya menjadi orang Kristen yang tidak mementingkan dirinya. Pak Kardi saat ini menjadi RW dan kami tidur bersama di rumahnya. Oh, indah. Mengapa keindahan cinta di Indonesia kita hancurkan, wahai para ulama segala agama? Pegang keyakinan Anda. Andi akan memegang keyakinan Andi. Tetapi jangan oleh karena keyakinan Anda dan Andi, maka kita tega mengajarkan kebencian, sentimen sara,
di negeri Pancasila yang disebut Negara Kesatuan NKRI. Lelah, anak-anak remaja pemuda itu pun tertidur. Tetap aku merenungkan, Tuhan, sedikit yang hamba bisa lakukan. Tetapi hanya memotivasi mereka, Tuhan, agar mereka menjadi orang beragama yang penuh dengan cinta. Bukan dipenuhi oleh nafsu harta, takhta, bahkan nafsu bejat manusia. Yang ternyata saat ini banyak dibuktikan ulama segala agama melakukan nista-nista yang mencela, mencoreng Allah yang maha cinta, yang katanya mengutus mereka ke dunia yang penuh dengan dosa. Aku merenungkannya itu sembari mengeluh kepada Tuhan yang maha cinta. Ya Tuhan, hamba hanya bisa memberikan sedikit saja. Bertemu kiai yang muda, saya sowani memang, untuk menyatakan bahwa kehadiran Andi dengan bimbingan-bimbingannya bukan untuk membuat perkara. Pak Kiai, saya datang sowan untuk menyaksikan yang kami datang itu dengan cinta tulus dari sorga mulia. Memang Pak Kiai coba mendengarkannya, dan saya doakan agar Pak Kiai muda itu di Cimaung itu benar-benar tersentuh oleh kasih dari sorga. Pak Kardi, tolong didoakan agar Pak Kardi juga menjadi pimpinan rumah tangga warga, RW di Cimaung. Nah, ini orang Lampung yang saya lupa namanya. Bisa dicari. Tetapi saya tidak bisa dengan waktu yang saat ini sedemikian mepet. Saya berdoa buat Anda, agar sebagai ulama segala agama, janganlah menjadi teladan yang menista Allah yang maha cinta. Buktikan bahwa Anda akan menjadi ulama segala agama yang menciptakan sejahtera, yang membina, memotivasi setiap umat Anda sendiri menjadi manusia berakhlak mulia dan menyanyikan lagu-lagu Natal seperti yang diungkapkan oleh pendeta ekskusta yang bernama Ruben Latumahina, kalau tidak saya lupa melulu. Maka di Tangerang, di gereja Maranatha, saya melihat dan mengajak Anda, pengkhotbah tenar sedunia sekalipun, bukan berkhotbah di Senayan, tetapi memasuki komplek Kusta Sitanala di Tangerang, dekat saja dengan Jakarta. Wahai para pendeta pengkhotbah luar biasa yang saat ini punya gedung-gedung gereja Babel. Tetapi di Amerika juga saya mendoakan yang namanya Peter. Pada waktu saat ini hujan, dia berkata, "Thank you for your prayer because I need your prayer." Dan dia kemudian berkata, "Puji Tuhan, Tuhan memberikan hujan bagi kebun yang namanya alpukat saya, kebun stroberi saya." Oh, betapa terharunya saya, saudaraku. Dan saya yakin saya bisa memotivasi jemaat saya untuk bernatalan tidak menjual kasih Yesus, untuk bernatalan dengan hati yang penuh cinta. Mendoakan Joni yang baru dioperasi pinggulnya karena dia terjatuh. Umur 80, diingatkan Anda dan Andi,
sebelum mati. Jangan sia-siakan hidup Anda seperti binatang yang tidak punya cinta. Jadilah manusia ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadilah pembawa cinta, bukan sengketa dan kebencian sentimen sara, khususnya di Indonesia, Nusantara yang Pancasila. Kiranya Tuhan akan mendorong Anda untuk membuka hati Anda, lalu mengisi Natal-Natal. Apa salahnya jikalau Anda juga menyatakan selamat Natal kepada kami? Dosakah? Jahatkah? Mengapa Anda tega meracuni umat Anda dengan ungkapan yang memang melecehkan keyakinan umat Kristiani? Tuhan memberkati Natal-Natal bagi mereka yang merayakan Natal, bagi mereka yang tulus mau menikmati indahnya Natal. Karena kasih Tuhan dinyatakan, Allah yang Maha Cinta turun dari sorga mulia menjadi sama dengan Anda dan Andi. Mencontohkan sebuah cinta. Jangan nodai Natal dengan minuman-minuman keras. Wahai orang Kristen yang bisa disebut geblek. Memalukan. Menista yang Maha Cinta. Bernyanyilah bagaikan malaikat yang turun dari sorga mulia. Tanpa Anda menjadi jumawa. Tanpa Anda menjual cinta. Anda bukanlah the singer, not the song. Tetapi Anda adalah the singer yang truly love God and love your neighbor. Anda adalah penyanyi yang tulus, bukan bulus, bukan yang mencari duit, bukan yang bertampang jumawa dan centil-centilan. Tegas saya selalu menyatakan dengan keras, jangan nistai Natal Anda. Wahai ulama segala agama, sadarlah. Mari bersama dengan si Andi, Anda mencontohkan diri pembawa cinta sejahtera. Amin. Selamat Natal. Dan saat ini selamat tahun baru. Karena hati Anda dan hati Andi sudah harusnya diperbaharui memasuki tahun baru. Bukan dengan hati ulama yang durjana. Memasuki tahun baru dengan hati ulama segala agama yang penuh cinta yang dicontohkan dengan perbuatan cinta Anda dan Andi. Ulama yang diutus oleh Allah yang Maha Cinta. Lagu yang saya selalu cintai, selalu saya resapi. Menangis sendiri di malam hari. Kemuliaan Allah yang Maha Tinggi dari sorga mulia turun ke bumi bagi Anda dan Andi yang hidup merana, kesepian, dikuasai keputusasaan. Mungkin Anda saat ini bisa menitikan air mata. Saya berdoa buat Anda. Ya Tuhan, datanglah kunjungilah saudaraku yang sedang bercucuran air mata. Putus asa, duka cita, merana, tiada arah,
mau hidup dan mau pergi kemana. Bukalah hati Anda, saudaraku. Terimalah cinta dari sorga yang sudah dicontohkan oleh bayi yang lahir di kandang hina di Bethlehem Efrata.